Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan proyek kami yang berjudul Perancangan Sistem Manajemen Tugas atau To-Do List, mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2 yang terdiri dari saya sendiri, Lucina Lestari, NIM 2025-31048. Saya Muhammad Taslim dengan NIM 2025-31062. Saya Belmanuel Kristianto Simanjuntak, NIM 2025-31067. Oke, langsung saja ke materi PPT-nya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Hasbi Taslim. Baik, kita masuk di materi yang pertama, yaitu diagnosa akar masalah mengapa manajemen manual gagal. Yang pertama, ketergantungan fisik, kertas atau memori. Mengandalkan ingatan jangka pendek atau catatan kertas memiliki resiko fatal. Data mulai hilang, rusak, atau berantakan karena catatan revisi. Yang kedua, celah keamanan tanpa login. Tanpa gerbang autentikasi, daftar privasi tugas personal rawan diakses, diintip, atau dimanipulasi oleh pihak lain pada perangkat bersama. Yang ketiga, krisis manajemen waktu. Banyaknya tugas dengan tenggat waktu atau deadline yang tumpang tindih memicu penumpukan pekerjaan dan penurunan produktivitas. Yang keempat, inersia data atau sulit disortir. Manusia kesulitan mengurutkan puluhan tugas acak berdasarkan tenggat waktu atau prioritas secara instan tanpa bantuan komputasi algoritmik. Kita lanjut. Kita lanjut di resolusi sistem arsitektur to-do list digital. Yang pertama yaitu keamanan dan UI dinamis. Perancang arsitektur sistem digital dengan gerbang autentikasi yang aman, yang antarmuka pengguna yang mampu mengolah data tugas harian secara dinamis atau CRUD. Yang kedua, komputasi algoritmik. Menerapkan algoritma penyaring atau filtering dan manipulasi data secara presisi berdasarkan parameter spesifik seperti tingkat urgensi atau prioritas dan status penyelesaian. Yang ketiga, mitigasi tenggat waktu. Mengotomatisasi pelacakan waktu untuk meminimalkan resiko tugas yang terlewat atau missed deadline melalui struktur data yang terpusat dan terorganisir. Baik, kita lanjut lagi. Alur makro sistem atau pipeline eksekusi. Yang pertama itu login. Yang kedua itu dashboard. Yang ketiga CRUD atau filter. Yang keempat simpan. Dan yang terakhir yaitu N. Oke, lanjut ke 4 tahapan utama program. Yang pertama ada tahap 1, autentikasi dan validasi menggunakan looping kondisional. Jika kredensial salah, pengguna dikunci dalam siklus login. Jika benar, akses diberikan ke sistem utama. Yang kedua ada tahap 2, inisialisasi dashboard. Fungsi memuat data, list atau dictionary, load underscore tugas. Kemudian merender antarmuka pengguna secara visual. Tampilkan underscore dashboard dengan status tugas terkini. Yang ketiga ada tahap 3, manipulasi data. Menerapkan struktur percabangan bertingkat if, else untuk memproses input user ke dalam 5 aksi utama. Tambah, edit, tandai, selesai, hapus, atau filter tugas. Yang keempat itu sinkronisasi dan terminasi. Kompilasi ulang perubahan data ke memori lokal. Simulasi penyimpanan permanen dipicu sebelum siklus aplikasi dihentikan sepenuhnya atau N. Next.
struktur modular program atau function grouping. Ini ada modul autentikasi atau security. Fungsinya mengelola keamanan akses pengguna dengan memvalidasi kredensial atau username dan password sebelum memberikan izin masuk ke dalam sistem utama. Login underscore berhasil itu username, password, validasi kredensial. Yang kedua ada core engine atau sistem inti. Fungsinya bertindak sebagai fungsi kendali sistem, menangani inisialisasi, alur data, sinkronisasi memori atau database, visualisasi yang termuka, dan menjaga program tetap berjalan melalui looping utama. Yang ketiga ada action handlers, manipulasi truth. Fungsi berisi kumpulan fungsi spesifik untuk melakukan operasi create, read, update, dan delete, dan dimanipulasi data lainnya seperti filter berdasarkan input pengguna. Next. Sorotan sintaks, implementasi, struktur data, dan literasi. Yang pertama ada data storage and append, itu menggunakan struktur dictionary di dalam list untuk menyimpan atribut tugas secara struktur. Yang kedua ada looping dan memory manajemennya, itu ada while true, menjaga program tetap berjalan. Perintah del itu juga untuk menghapus elemen spesifik berdasarkan index array. Next. Nah, baik, kita masuk ke simulasi eksekusi operasi tambah tugas input atau output. Nah, ini merupakan hasil dari codingannya. Penjelasan dari hasil codingan ini, output ini mendemonstrasikan alur penambahan tugas baru. Pengguna memilih menu 1 untuk menambah tugas, kemudian diminta memasukkan detail tugas, judul, deskripsi, deadline, dan prioritas. Setelah input valid, sistem mengonfirmasi penambahan tugas IMK dan secara otomatis menjalankan fungsi sinkronisasi ke memori lokal dan database, seperti yang ditujukan oleh pesan proses. Next. Dan kesimpulan integrasi teori komputasi dan aplikasi. Pertama itu ada control flow. Control flow ini diaplikasikan pada eksekusi sekuensial program utama dan logika percabangan if, else pada menu navigasi 1-5. Kedua ada modularity, diaplikasikan pada penggunaan blok while true untuk siklus login berkelanjutan dan pemecahan program menjadi fungsi-fungsi independen. Dan yang terakhir ada data management, diaplikasikan pada penggunaan list of dictionary sebagai simulasi database in memory untuk menyimpan dan memanipulasi record tugas. Seluruh fitur ini berjalan 100% sesuai algoritma yang dirancang mengonfirmasi keberhasilan simulasi sistem. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian program ya. Oke. Jadi ini codingan yang telah kami buat, bisa dilihat dari share screen ini. Turun. Turun lagi, pelan-pelan, Asmi, pelan-pelan. Nah, bisa dilihat di sini. Lagi. Oke. Pelan lagi. Oke. Lagi. Oke. Oke, ini kalau misalnya programnya udah di-run, dia pasti nanti muncul kayak gini dan minta username. Username-nya kita buat namanya Abel. Password-nya 123. Dan dia pasti muncul kayak gini. Dan juga itu dia ada pilihan aksinya. Yang pertama ada tambah tugas, yang kedua edit tugas, yang ketiga tandai selesai, yang keempat hapus tugas, yang kelima filter atau urutkan. Masukkan, terus bawahnya kayak masukkan pilihan menu 1-5, kita buat sebagai contoh angka 1 buat tambah tugas. Masukkan judul tugas, kita buat IMK. Masukkan deskripsi tugas makalah. Masukkan deadline 14, trip 06, trip 2026.
Masukan prioritas itu rendah. Nah, dia otomatis akan nambah tugas di situ yang awalnya cuma 2 doang, sekarang jadi ada 3 untuk sistem manajemen tugasnya. Mungkin itu saja dan dia pasti nampilin N di akhirnya karena udah selesai. Oke, mungkin sekian presentasi proyek dari kami kelompok 4. Apabila ada kata yang salah atau perbuatan yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.